Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul ahad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu qa'idul ummati wal jama'at wa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyil mustafa sayyidil mujtaba nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sahibil karomati wal fadilat, amma ba'd. Ingkang kawula hormati para pinisepuh, para kiai, ustaz lan ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Amin yang insya Allah kita semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah atas segenap nikmat yang Allah karuniakan kepada kita bersama. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa melimpah tercurah kepada junjungan kita, uswah kita, teladan kita, beliau baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan juga segenap umatnya yang setia kepada sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya kemarin dihubungi oleh Mas Kus ya. Kemarin untuk ngisi wonten mriki. Jadi saya unik, biasanya kalau saya itu ngisi itu pasti ada tulisan yang saya bagi, tapi nggak sempat saya nulis. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca surat Hud ayat ke-15. Jadi monggo yang ngasto Al-Quran, yang nggak ada HP, bisa dilihat surat Hud ayat ke-15. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala ngendika, berfirman dateng kita sedaya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Mangkana barang siapa yuridu yang menghendaki, dari kata aroda yuridu, al hayata tentang kehidupan ad-dunya, dunya, wa zinataha dan segala perhiasannya. Kata Allah, nuwaffi, maka kami Allah akan memenuhi ilaihim untuk mereka itu a'malahum, segala apa yang mereka kerjakan, segala apa yang mereka lakukan, fiha pada saat hidup di dunia itu, wahum dan mereka itu fiha pada saat hidup di dunia itu la yubkhasun, tidak akan pernah dirugikan. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, kalau kita membaca tafsir Ahkamul Quran ingkang dipun tulis dening Ibnul Arabi, ya, Ibnul Arabi, wonten dalam tafsir menika
Ibnu Arabi menyatakan fiha thalathu masail, menyebutkan bahwa Imam Ibnu Arabi ketika menafsirkan ayat menika, beliau menyebutkan fiha thalathu masail, di dalam ayat ini ada 3 hal, ada 3 persoalan. Yang pertama kata beliau, al-mas'alatul ula, masalah yang pertama adalah qauluhu, terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, man kana yuridul hayatad dunya, man sapa wonge wong kana kang ana yuridu kang ngersakake, yang menghendaki al hayata dunya, yaitu urip ad-dunya, tentang kehidupan dunia. Beliau menjelaskan bayanun lima qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat ini kata beliau, bayanun lima qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bayanun merupakan penjelasan lima qalan Nabi, terhadap apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi. Apa perkataan Kanjeng Nabi? Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap pekerjaan, setiap amal itu harus disertai dengan niat. Nah niki. Terus ayat menika menurut Imam Ibnu Arabi itu terkait dengan persoalan niat. Nah niki. Man kana yuridul hayatad dunya, yurid, apa yang dikehendaki itu maksudnya adalah ma yaqsidu, segala sesuatu yang ia tuju, yang ia inginkan, atau ma yanwi, segala sesuatu yang ia niatkan. Nah, ngaten. Terus ini terkait dengan perkara niat. Sesungguhnya setiap amal pekerjaan itu harus disertai dengan niat menika. Mengapa begitu? Beliau menjelaskan wadzalika, karena hal yang demikian itu li'anal abda, karena seorang hamba atau manusia itu layukto, tidak dianugerahi, tidak diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala illa, kecuali ala qasdi, ala wajhi qasdihi, illa ala wajhi qasdihi. Jadi Gusti Allah nika mboten paring dhateng kita sedaya nika kecuali didasarkan dari niat yang kita miliki. Ngoten. Dados niat kita napa nggih niku yang ingkang diparingake Gusti Allah. Makane mangkana yuridul hayatad dunya, sing sapa wonge kok niat urip iki dalam rangka untuk meraih kehidupan dunia, dikai karo Gusti Allah tentang kehidupan dunia ini dikasih. Tapi sebaliknya juga, barang siapa kok kemudian pada saat hidup di dunia itu, tapi dia itu kok berkehendak untuk meraih kehidupan akhirat, maka Allah akan kasih itu kehidupan akhirat menika. Nah ngoten. Dados segala apa yang kita lakukan saat kita wonten donya niku Bapak Ibu sekalian, ini sangat bergantung dari motivasi dan niat kita. Makanya kalau kita niku dados tiyang beriman menika, maka yang paling utama yang kita perbaiki adalah hati kita. Hati kita yang kita perbaiki. Karena apa? Karena hati adalah wadah niat. Wadah niat. Kalau hati kita itu baik, maka fa insya Allah segala amal yang kita lakukan terarah.
sesuai dengan kehendak iman, sesuai dengan kehendak syariatipun Allah Subhanahu wa taala. Mekaten Bapak Ibu sekalian. Jadi menurut Imam Ibnu Arabi la yu'ta ila ala wajhi qasdi, dados seorang hamba menungso menika tidak akan diberi oleh Allah kecuali didasarkan kepada arah niatnya menika. Niatnya kemana? Wa bi hukmi wa yanaqidu dhamiruhu alaihi, dan terkait dengan hukum yang mana mengikat hatinya. Mayan akidu dhamiruhu alaihi, dhamir yan akidu dhamiruhu alaihi, hatinya itu terikatnya kemana? Apakah terikatnya kepada Allah atau kepada sesuatu yang lain? Nah, yang mengatakan wahada, yang demikian itu menurut Imam Ibnu Arabi dikatakan amrun muttafaqun alaih, merupakan perkara yang disepakati di antara para ulama, disepakati fil umami, di kalangan para umat, di kalangan masyarakat, min ahli kulli millah, dari setiap agama. Terus niat menika ternyata menurut beliau itu juga menjadi diskusi, pembahasan tidak saja dalam konteks agama kita, agama Islam, tapi juga di kalangan umat-umat lain di luar agama Islam. Mengapa begitu? Ya, karena ini menyangkut tentang pentingnya daripada niat menika. Ya. Maksud, arah, orientasi yang kita arahkan menika. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini menjadi catatan penting bagi kita semua. Makanya ngeten, Kanjeng Nabi nika dalam salah setunggalipun hadis disebutkan ala fil jasadi mudghah. Ingatlah di dalam tubuh itu mudghah, ada segumpal darah ataupun segumpal daging. Wa idza saluha atau wa idza saluhat, apabila kok segumpal darah atau daging itu saluhat baik, saluhal jasadu kulluh, maka jasad ini juga akan menjadi baik. Sebaliknya, wa idza fasadat, apabila segumpal darah ataupun daging itu kok rusak, maka fasadal jasada kullu, jasadul kullu, maka jasad ini, badan ini juga akan rusak. Maksudnya apa? Karena hati, karena kolbu, karena niat ingkang wonten hati menika nanti tercermin dalam tubuh kita, dalam bentuk ekspresi, dalam bentuk perilaku, dalam bentuk tindakan, dalam bentuk amal dan lain sebagainya. Kalau kok niat, maksud ataupun hati menika kok kemudian rusak, maka nggih perilaku kita juga akan mewujud dalam perbuatan ingkang rusak. Boten sae. Nah menika, ya segala sesuatu yang kita lakukan kan wujud dari ekspresi hati kita. Nggih kan? Nek panjenengan ati kita niku sedang marah, nggih ekspresinya nggih wajahipun nggih ngoten niku nek wong marah iki. Nggih napa mboten? Ketoke disembunyikan ya, nah ini sedang marah orangnya ini. Kita ngerti dari ekspresi wajahipun. Nah mengkaten. Nek sedang gembira nggih kita biasanya nggih ngerti, oh iki orangnya sedang bahagia, seneng. Buktinya apa? Nek infak gede-gede. Ngoten.
Jadi hati menika merupakan sesuatu yang tersembunyi. Niat menika sesuatu yang tersembunyi tapi diekspresikan dalam wujud amal zahir. Makanya diungkapkan wa idza soluhal jasada kullu wa idza fasadal jasadu kullu. Nek apik perilaku amal kita juga akan apik sae, tapi sebaliknya kalau buruk juga akan menjadi amal kita itu menjadi buruk. Mekaten Bapak Ibu sekalian. Maka kita sebagai orang yang beriman yang utama menika ngopeni ati rumiyin. Hati kita dipun ngopeni fa insyaallah itu akan menjadi landasan bagi setiap amal atau ekspresi diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Gusti Allah niku manggil kita niku dengan panggilan yang ada dalam hati menika, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil niku atinipun. Kan iman menika menyangkut perkara hati. Nah niku dipanggil ngoten niku. Kemudian yang kedua kata Imam Ibnul Arabi menika al-mas'alatu saniyatu, masalah ingkang kaping kalih. Akhbarallahu subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan, menyampaikan kepada kita semua, anna sesungguhnya mayuridu dunya, orang yang menghendaki kehidupan dunia, yukto, dia diberi. Terus wong ki nek menghendaki kehidupan dunia dikei karo Gusti Allah. Apakah dia itu orang mukmin, orang yang beriman, ataukah dia itu orang kafir, orang yang tidak memiliki iman? Dikei, dikasih oleh Allah. Jadi anna mayuridu dunya, barang siapa yang menghendaki tentang dunia ini, yukto, diberi, dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa? Sawaba amalihi fiha, sawaba amalihi, bekas dari amalnya itu. Jadi ini yang disebut Gusti Allah ini kan nuwaffi ilaihim a'malahum, maka kami akan memberikan, memenuhi dari apa yang mereka lakukan, amal. Terus yang diberikan itu apa? Amalnya. Amal. Kerjonipun. Nek wong iman kerjone mempeng dikasih oleh Allah agak berbeda dengan yang tidak mempeng. Wong kafir kerjone mempeng dikasih oleh Allah. Nah niki dados Bapak Ibu sekalian terkait dengan masalah urusan dunia niku, Gusti Allah melihat dari yang amal kerjonipun. Ngoten niku. Wong kafir nggih diberi, wong mukmin juga dikasih. Wong ki mukmin tapi ora kerja, ya ora dikasih oleh Allah. Karena Gusti Allah nyebut nuwafi ilaihim a'malahum. Allah niku akan ngasih berdasarkan amalnya. Akan ngasih berdasarkan kerjonipun. Apa yang ia lakukan wonten donya niku. Dados nek wong iman wonten donya nggih ampun leyeh-leyeh kemawon. Lah aku ki wis iman kok. Mboten cukup Gusti Allah ngoten niku. Nek kita itu wong iman kok leyeh-leyeh ora dikei. Kok ana Gusti Allah. Ngoten niku. Lah aku wis modal iman karo Gusti Allah.
Iman itu belum perlu diwujudkan dalam bentuk amal. Betul Gusti Allah manggil kita ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina, betul dipanggil dengan itu hatinya, hati kita yang dipanggil. Tapi yang diberikan pahala itu apa? Wong iman amalnya didasarkan kepada iman yang ada di dalam hatinya. Nek wong kafir ngamal boten kalih iman. Bentene ngoten. Tapi dalam konteks kehidupan dunia, apakah orang itu iman ataukah tidak, semuanya akan dikasih oleh Allah. Gusti Allah orang beda-beda nih. Sing penting wong ki kerja ngamal akan diberi oleh Allah. Nuwafi ilaihim a'malahum. Nah, ngaten. La yubkhasu minhu syai'a, dia itu tidak akan dirugikan dari amal yang ia lakukan itu syai'a, sedikit pun. Makanya ngaten Bapak Ibu, wong ki sugih lan orane ki bukan masalah iman dan tidak. Masalah kerja kalau orane, mempeng orane. Ngoten. Jadi wong aku kok iman, wis salat tahajud ora ketulungan. Kok Gusti Allah kok enggak paring aku rezeki sing akeh, wong malah pas rino turu kok. Wong yang lainnya kerja ning sawah mempeng, wah kita malah teturon. Yang lainnya kemeringet, ndekne mulat-mulet. Nah, mengkaten. Nah niku. Dados ngamal niki penting Bapak Ibu sekalian. Nah niki. Maka kemudian di sini disebutkan waktu lifa ba'da dzalika, kemudian diperselisihkan, diperdebatkan di kalangan para ulama fi wajhi at-tawfiyah, terkait dari sisi pemberian Allah itu. Pemenuhan pemberian Allah itu, apa yang diberikan oleh Allah itu, maksudnya nuwafi, kami memberikan itu maksudnya apa? Fakila disebutkan fidzalika, terkait dengan masalah itu sihatu badani, wong kuwi dikai anugerah sehat badanipun karena kepak ngamal. Wong ki sing nek wong kerja seneng uripe kerja, awake sehat Bapak Ibu sekalian. Awake sehat. Nek wong amal awakipun sehat. Diparingi sehatu badanihi. Makane sampai enten unen-unen ngeten niki wonten pepatah Arab. Al hayatu harokah, urip ki gerak. Al harokatu barokah, gerak itu akan mendatangkan berkah. Makanya yen kita masih urip, sautama-utamane menungso menika wong isih gerak. Nek panjenengan isih gerak, gelem gerak, insyaallah sehat. Diparingi sehat. Ngoten lho. Jadi keutamaan Allah itu mengkaruniakan yang pertama sihatu badanihi. Wong kuwi sehat awake. Nah, ngoten. Kenapa? Aliran darahnya lancar. Lemak-lemak, kalori terbakar. Enggak nimbun. Nek kita itu mek leyah-leyeh, mulat-mulat ngoten. Lemak mboten terbakar, aliran darah mboten lancar. Wah, itu gampang nyumbat. Bahaya wonten jantung, bahaya wonten otak, stroke dan lain sebagainya. Nah niki, maka ngamal kerja niku sehat Bapak Ibu. Walaupun kita Bapak Ibu sekalian wis sepuh, niku digerakne awake.
Jabuti rumput, ngersiki musola, ngersiki masjid, nyapu neng lingkungan rumah itu sehat Bapak Ibu sekalian. Kemeringet ngamal niku. Nah ngoten. Kemudian yang kedua au idraru rizkihi, banjir rezekinipun niku kathah. Wong ngamal niku pasti ya anugerahipun berkahipun nggih rezekine lancar. Nah ngoten. Dados yen kita itu mau bergerak, fa insyaallah rezeki menika lancar. Nah niku janjine Allah Subhanahu wa taala mekaten niku disebutkan wonten ayat menika. Wa qila hadzal ayatu mutlaqah, dan dikatakan ayat ini mutlak. Maksudnya mutlak menika ya pokoke anugerah apa saja yang diberikan oleh Allah, apa itu menyangkut tentang kesehatan badan ataukah menyangkut tentang masalah anugerah apa saja, rezeki dan lain sebagainya menika, itulah anugerah Allah mutlak, mencakup semuanya terkait dengan masalah itu. Nah ngoten. Kemudian disebutkan di dalam ayat yang lain, wa kadzalikal ayatul lati fi surati Syura, demikian juga ayat di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-20. Dalam surat Asy-Syura niku kebalikannya, mangkana yuridu harsal akhirah. Surat Asy-Syura ayat 20 niku diungkapkan mangkana yuridu harsal akhirah. Barang siapa yang menghendaki tentang ladang akhirat, maksudnya anugerah akhirat. Demikian juga di dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 18, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu, man kana yuridul ajilah, barang siapa yang menghendaki kesegeraan, maksudnya kesegeraan ini urip wonten donya menika, ajalna maka akan kami segerakan lahu untuknya. Nah, tiga ayat ini menurut Imam Ibnu Arabi, tiga ayat menika mangkana yuridul hayatad dunya, mangkana yuridu harsal akhirah, mangkana yuridul ajilah ajalna lahu. Maka beliau menyebut fa'ah baru subhanahu, maka Gusti Allah itu memberikan kabar, menyampaikan, menceritakan, memfirmankan kepada kita, anal abda, sesungguhnya seorang hamba itu yanwi wa yurid, seorang hamba itu berniat dan berkehendak, wallahu a'lamu bima yurid, sementara Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui dari apa yang ia niatkan, yang ia maksudkan itu. Jadi Allah menika maha mengetahui apa yang ada di dalam kerentek atinipun. Walaupun orang lain gak ngerti, tapi Allah ngerti di dalam hati seseorang tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, terus tadi yang terkait dengan masalah anugerah menika nggih Bapak Ibu sekalian. Terus Allah menika pada saat urip wonten donya menika ngasih kepada semuanya. Orang yang berniat apik, orang yang berniat buruk, orang yang seniate macam-macam itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia itu punya iman karo Gusti Allah ataukah dia itu tidak punya iman karo Gusti Allah, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ngoten niku. Pada saat hidup wonten donya itu ngoten niku. Jadi dasaripun adalah pekerjaan yang kita lakukan. Itu dasarnya adalah kerja kita. Nah, baru nanti pada saat di akhirat itu ditafrik, dibedakne
Kalau dalam bahasa Al-Quran Al-Furqan, antara dua kelompok, bainal kufrah wal iman, antara kekufur dan iman. Ngoten. Nek sing wong iman diparingi surga. Nek wong gak iman diparingi neraka. Nah ngoten. Itu bentene kalau pada saat wonten akhirat. Tapi pada saat hidup di dunia, semua hal yang dilakukan oleh manusia dapat dinikmati ya pada saat wonten dunya. Pada saat wonten dunya, apakah dia itu orang iman ataukah orang kafir? Ngoten. Semua dikasih oleh Allah. Hanya saja bagi orang yang beriman, maka dia akan mendapatkan dua hal, yaitu dunia dan akhirat. Tapi wong kafir hanya mendapatkan dunia saja, akhirat tidak mendapatkan. Maksudnya tidak mendapatkan kebahagiaan menika. Niku hukumnya Gusti Allah ngoten. Makanya kalau kita lihat kan, wong kafir kok sugih-sugih banget. Nah iya, wong mereka kerja keras, pinter usahane, dan wong kafir ini kadang-kadang nek usaha yang ora ngerti halal dan haram. Ngoten kan? Opo-opo diterak kabeh, diambil kabeh. Ya wajar kalau mereka itu ya sugih-sugih. Dan kita nggak perlu meri. Kita yo ngamal, kerja, harus kerjanya yo kerja keras, tenanan. Tapi kerja kita harus didasarkan kepada iman. Mana yang halal, mana yang haram. Pada saat di dunia kita itu mentafrid, sudah bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram, maka pahala kita nanti pada saat di akhirat, kemampuan kita membedakan mana yang halal dan yang haram, itulah Allah mengkaruniakan kita surga yang tidak diberikan kepada orang kafir. Tapi pada saat di dunia orang dibeda-beda nih, le Allah ngasih itu. Karena Allah itu janji la yubkhasun, mereka itu tidak dirugikan sedikit pun. Wong kafir menika ora dirugikan sedikit pun pada saat hidup wonten donya. Nek mereka kerja keras dikasih oleh Allah. Ya, sekalipun mereka tidak punya iman, supaya dinikmati anugerah Gusti Allah itu pada saat wonten donya menika. Tapi pada saat wonten akhirat mereka tidak punya apa karena nggak ada yang bisa dibawa. Nah, mengatakan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, al-masalatu tsalisah. Masalah yang ketiga menika ukhtulifa fil muradi bihadhil ayah. Diperdebatkan di kalangan para ulama fil muradi bihadhil ayah, terkait dengan maksud ayat ini. Fakila, maka diungkapkan, dikatakan innahul kafir. Maksudnya ayat ini terkait dengan orang-orang kafir. Mangkana yuridul hayata dunya ini, mukhotobnya, hitobnya untuk orang-orang kafir. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia ini maksudnya adalah orang-orang kafir. Karena gak mungkin orang yang beriman itu ketika hidup di dunia dia hanya bermotivasi untuk mendapatkan kehidupan dunia, enggak mungkin. Nah, mengatakan ini menurut Imam Ibnul Arabi, innahul kafir. Sesungguhnya ini dimaksudkan ayat ini khitobnya untuk orang-orang kafir. Tapi salah seorang ulama tabi'in namanya Imam Mujahid, dia menyatakan hiya fil kafarati wa fi ahli riya.
Ini ayat ini terkait dengan orang-orang kafir dan ahli riya. Ahli riya niku nggih riya niku nek ngamal kepengin dipuji, kepengin diketok-ketokne, motivasinya mek kuwi ngamalke apa wae nek ora dipuji, nek ora diketok-ketokne ora lega. Ora marem. Ini namanya ahli riya. Nah, ngoten. Ini menurut Imam Mujahid. Wa qala al-Qadi, menurut Imam Al-Qadi, wa hiya amatun fi kulli ma yanmi ghairallah bi amali. Ini ayat ini adalah amah, bersifat umum fi kulli ma yanmi, pada setiap orang yang berniat ghairallah, kepada selain Allah, bi amalihi, dengan amalnya itu tadi. Kana ma'ahu aslu iman, apakah dia itu punya dasar iman, au lam yakun, ataukah orang tersebut tidak memiliki dasar iman. Jadi ini umum, apakah dia itu orang kafir atau orang mukmin. Yang penting kalau dia itu beramal yang diniatkan bukan karena Allah, maka berarti amal yang ia lakukan itu hanya untuk kepentingan dunia. Ngoten. Jadi kalau kita ngamal, niatnya itu bukan karena Allah atau selain Allah, berarti amal itu amalnya amal dunia saja. Sekalipun di dalam hati kita punya iman. Ngoten menurut Imam Al-Qadi. Makanya niki Ibnu Arabi niki menyampaikan hadis yang cukup panjang, Bapak Ibu sekalian. Saking sahabat Abu Hurairah, qala Abu Hurairah, terus Abu Hurairah niku ngendika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Kanjeng Nabi ngendika, innallaha jalla sana'u, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha besar pujiannya itu, idza kana, apabila yaumul kiamati, pada saat hari kiamat nanti, nazala ilal ibad, Gusti Allah niku turun. Gusti Allah niku turun ilal ibadi, kepada para hambanya, kepada manusia semua. Apa tujuannya? Liyaqdiya bainahum, untuk memutuskan perkara di antara manusia itu. Wa kullu ummatin jasiyah, dan pada saat itu manusia itu dalam keadaan di atas kendaraan mereka masing-masing. Ini yang punya kendaraan. Atau mereka itu berdiri dengan kaki mereka masing-masing. Terus nanti manungsa menika pada saat di yaumul kiamah dijejerke wonten ngarsanipun Gusti Allah, enten ingkang pakai kendaraan, berkendaraan. Ada yang di atas kaki mereka, maksudnya berdiri dengan kaki mereka. Tentu bagi orang-orang yang berkendaraan itu adalah orang yang punya amal. Nah, mengatakan wa kullu ummatin jasiyah. Ya, jasiyah itu di atas kendaraan atau di atas kaki mereka. Fa awwalu ma yud'a bihi, dan orang yang pertama dipanggil adalah rajulun, seseorang jama'al Qur'an, orang yang ahli Al-Qur'an. Bisa qori, bisa hafid, bisa macam-macam menika. Orang yang ahli Al-Qur'an, jama'al Qur'an, ngumpuli Al-Qur'an. Kemudian warajulun, dan seseorang kutila fi sabilillah, yang meninggal wonten jalan Allah, mati syahid. Warajulun katsirul amali, dan seseorang yang banyak hartanya. Jadi ada 3 golongan Bapak Ibu sekalian dipanggil oleh Allah menika. Yang pertama ahlul Quran, yang kedua orang yang mati syahid, dan yang ketiga adalah orang yang banyak hartanya. Fayaqulullahu lil qari, kemudian Allah Subhanahu wa taala niku tanglet kepada orang yang ahli Al-Qur'an niku, alam uallimka
Apakah aku telah mengajarkan kepadamu wahai ahlul Quran ma anzaltu ala rasuli, apa yang telah aku turunkan kepada utusanku. Qala ahlul Quran itu jawab, bala ya Rabb, tentu saja wahai Tuhan. Kemudian Gusti Allah itu tanglet meleh. Famadza amilta fima alimta. Terus apa yang kamu kerjakan dari apa yang kamu tahu, dari yang kamu pelajari dari Al-Qur'an itu apa? Qala Al-Qur'an itu ngeten iki jawab, kuntu aku ana al-laili wa ana an-nahar. Aku iki Gusti Allah sregep bangun malam, tiap malam zikir, tiap malam sholat tahajud. Kemudian wa ana an-nahar, pada saat tengah hari, siang hari kerja mempeng Gusti Allah, menjalankan syariatmu. Wah, kira-kira ngoten niku. Fa yaqulullahu jalla tsana'u, maka kemudian Gusti Allah ngeten iki ngendika, kadzabta, ngapusi. Ngapusi ngoten lho, kadzabta. Nah kemudian malaikat yang biasa mencatat amal menika raqib dan atid, taqulul malaika, malaikat itu ngendika ngamini karo Gusti Allah, kadzabta. Para malaikat ngoten niku, kadzabta. Nggih Gusti Allah wong iki ngapusi. Niki catetane Gusti Allah ngoten. Kadzabta, berdusta engkau. Nah niki. Kemudian wa yaqulullah jalla jalalu, kemudian Gusti Allah itu ngendika, bal arada ayyuqal, he fulan, tetapi kamu itu hanya berkehendak untuk disebut fulanun qori, orang yang ahli Quran, bacaane apik, pengen dipuji kaya oleh wong maca Al-Qur'an top marko top, nek jelaske Al-Qur'an jos gandos, nek disebut ngono kuwi niatmu iki semata-mata untuk kepentingan dunia, bukan untuk kepentingan akhirat. Ya bener kowe iki ngajarke Al-Qur'an, tapi kepentingannya untuk dunia. Kepengen disebut sebagai orang yang hebat, pakar Al-Qur'an. Tapi enggak ono niat dalam rangka semata-mata karena Allah. Masya Allah. Kemudian kata niki Bapak Yusuf, faqad qila dzalika. Kemudian setelah ngomong ngoten niku Gusti Allah, yu'ta bi sahibil mal, didatangkan orang yang punya harta banyak niku. Fayaqulullah ta'ala, kemudian Allah tanglet, awalam uwasi alaika, awalam uwasi alaika, bukankah aku telah melapangkanmu, meluaskanmu, hatta lam ada'aka, sehingga aku tidak meninggalkanmu, tahtaju ila ahadin, kamu butuh kepada seorang pun, wis ora butuh kepada seorang pun, karena saking sugiye, saking banyak hartanya. Fayakul bala ya Rabb, tentu saja wahai Allah, engkau telah menganugerahkan kepada kami keluasan rezeki yang luar biasa. Kemudian Gusti Allah tanglet, fayakul famadza amilta bima ataituk, terus apa yang kamu lakukan terhadap harta yang telah aku anugerahkan kepadamu itu? Qala, orang yang banyak RT menyatakan kuntu asilur rahim, atau kuntu asilar rahim. Wah, aku silaturahmi kemana-mana wahai Tuhan, wahai Allah.
wa atasaddaqu dan aku bersedekah di mana-mana. Wis pokoke keliling sedekah neng di nyah nyoh. Kemudian Gusti Allah ngendika, fayaqulullah kadzabta. Masya Allah. Engkau berdusta. Wa taqulul malaika, kemudian para malaikat itu juga ngamini. Kadzabta, engkau berdusta. Benar Gusti Allah, orang ini berdusta. Kemudian bal arada ayuqal, tetapi engkau berkeinginan hanya disebut fulanun jawad. Oh, manusia, seseorang yang sangat dermawan, pengen dikenal hanya sebagai orang dermawan. Tapi niatnya bukan karena Allah, pengen hanya dikenal sebagai orang dermawan. Kemana-mana jalin silaturahim, silaturahim bagi-bagi duit supaya dikenal sebagai orang dermawan. Tahu Bapak caleg. Yen pangapunten niki Bapak Ibu sekalian. Niki pangandipan hadis ngeten niku. Niki peringatan bagi kita semua. Kemudian lagi Bapak Ibu sekalian, wa yu'ta billadzi qutila fi sabilillah. Kemudian orang yang meninggal dunia di jalan Allah itu dipanggil, didatangkan, fayuqalu lahu, kemudian ditanyakan kepadanya, fabimadza qutilta, mengapa kamu meninggal dunia? Fayaqulu, kemudian orang tersebut menyatakan, umirtu bil jihadi fi sabilik, karena aku diperintahkan untuk berjihad di jalanmu wahai Allah. Fakotaltu, kemudian aku berjihad, hatta kutiltu, sampai aku terbunuh. Maka dikatakan kepada orang tersebut, kadzabta, engkau berdusta. Para malaikat juga mengamini, watakulul malaika kadzabta, kamu berdusta, kata para malaikat. Wa yaqulullah, Allah kemudian menyatakan ataupun berfirman, bal aradta ayuqal, tetapi kamu hanya untuk dikenal sebagai fulanun jari, orang pemberani, sebagai pemberani, orang yang hebat, sebagai pahlawan. Cuman dikenal sebagai seorang pahlawan, seorang pemberani. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, niki menjadi pengingat, peringatan bagi kita semua. Intinya bahwa amal ketoke ngamal akhirat. Yen kita niate salah, itu hanya sekedar ngamal dunia. Nah ini kan disebutkan wonten hadis itu semuanya amal akhirat. Ya. Jadi orang yang yang alim, pintar Al-Qur'an, tapi motivasinya hanya untuk dunia. Jahnya jah dunia, kebesaran dunia, bukan dalam rangka untuk akhirat. Dikai dunia, dia ketoke ngamal apik untuk akhirat, sedekah. Tapi motivasinya bukan karena Allah, tapi sekedar untuk disebut wong kae kok dermawan banget. Bukan karena Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, untuk mengantisipasi ngeten di dalam kita berzakat, berinfak, bersedekah menika, itu kan
tidak langsung kita berikan kepada yang bersangkutan caranya, tetapi melalui lembaga amil zakat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya menghindari riya. Karena kalau kita itu bayar zakat wonten amil zakat, sing ngerti mek amilipun, masyarakat nggak tahu. Paling pesen karo amil, Mas Amil, kene tonggoku ki enek wong sing ora duwe. Mbok engko bagian daripada zakatku itu sebagian dikasihkan kepada tetangga saya. Tapi ketika amil itu memberikan bukan atas nama Bapak Ibu sekalian, di atas nama lembaga amil zakat. Maka ini dalam rangka untuk menghindari riya itu. Kan orang kadang-kadang wong sugih Bapak Ibu sekalian, ya kepengin disebut dengan jawad menika, rajulun jawad, orang yang dermawan. Orang mantep nek bayar wonten lembaga amil zakat, lazismu niku mboten mantep. Tiap Ramadan ngundangi masyarakat. Sak kecamatan, sak kabupaten diundangi kabeh. Suruh berjejer. Engko dikai 100 supaya apa? Supaya orang tersebut terkenal. Wah, Bapak kayak jan tamune jos gandos. Setiap tamu yang datang pasti dikasih. Ini hanya sekedar untuk menunjukkan kalau dia itu jawad sebagai orang yang jawad, orang yang dermawan itu. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, dalam rangka untuk menghindari itu, maka ya cara zakat infak sedekah itu melalui lembaga amil zakat. Maka di dalam surat At-Taubah ayat 60 ini kan jelas diungkapkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin. Jadi sedekah dan lain-lain itu bisa dibayarkan melalui amil, lembaga amil menika. Itu diantara kelebihan lembaga amil itu mengatakan. Makanya monggo Bapak Ibu sekalian kita punya lembaga lazismu nggih. Lazismu lembaga amil zakat infak sedekah Muhammadiyah lazismu. Di sini wonten Bapak Ibu. Wonten. Niku diberdayakan, dimanfaatkan sebaik mungkin untuk penyaluran dana zakat kita, infak kita, sedekah kita. Wis kita percaya dengan Mas Amil yang ngelola menika. Para amil menika. Ya insya Allah nanti dengan dana Bapak Ibu sekalian berupa dana zakat, infak, sedekah menika, kalau itu disalurkan melalui lembaga amil zakat, itu justru akan bisa memberdayakan banyak hal. Karena apa? Karena memang amil zakat menika profesional kerjanya, dan kemudian cara penyalurannya terkontrol dengan baik. Tidak sekedar untuk kepentingan yang sifatnya konsumtif, tapi juga hal-hal yang sifatnya produktif. Dan manfaatnya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Lembaga amil zakat kemarin, lembaga lazismu Muhammadiyah itu kan bersama-sama dengan lembaga filantropi yang lain ngirim bantuan ke Palestina lewat Yordania. Itu berapa kontainer begitu, karena lewat Mesir ditutup yang perbatasan Rafah menika. Nah kemarin ngakali melalui Yordan, kita ngirim melalui Yordania lewat bantuan menika. Entah dari Yordania menika dikirim melalui pesawat yang diterjunkan dengan dengan terjun payung menika. Bantuan menika dikirim melalui pesawat dan pesawatnya ngirim dari atas, diterjunkan dengan terjun payung menika. Ya karena apa? Tertutup, dari Mesir nggak bisa masuk. Maka kemarin lazismu dan lembaga filantropi yang lain itu ngirim melalui Yordania. Nih teman saya itu masih di sana, itu belum pulang untuk mengirim bantuan itu. Termasuk rendang korbanmu
Bapak Ibu sekalian yang berkorban melalui lazisme itu, ya kemarin salah satunya telah dikirim ke Palestina meniku. Ya, dikirim ke Palestina. Jadi paketan yang sudah layak makan meniku dikirim melalui Yordania untuk disalurkan ke saudara-saudara kita di Palestina. Itu manfaatnya begitu luar biasa kalau kita menyalurkan zakat infak sedekah kita itu melalui lembaga amil meniku. Daripada kalau kita itu hanya bagi-bagi 1.000, 200.000 kepada orang-orang, itu ya hanya sekedar untuk konsumsi biasanya dan orang ketok hasilnya. Tapi kalau melalui lazis, insya Allah ketok kelihatan tampak hasilnya meniko. Nah niku diantara cara untuk kemudian menghindari kita itu tadi hanya disebut sebagai jawad meniko, orang yang dermawan. Nah niki. Maka kalau kita nggak kuat hati kita kan bahaya nih nggih Bapak Ibu sekalian. Nah niki begitu. Dan berapa banyak amal dunia yang ketok itu ngamal dunia tapi diniati untuk kepentingan akhirat, maka itu menjadi amal akhirat. Contohipun jenengan teng sawah wonten sabin macul. Tapi niatnya adalah untuk mencari nafkah. Duh Gusti Allah mencari nafkah, kerja, bismillahirrahmanirrahim. Ketoke ngamal dunya. Tapi itu menjadi amal akhirat karena apa? Karena niat kita karena Allah. Ngoten. Jadi kalau hati kita itu memang tidak baik Bapak Ibu sekalian, itu bisa tertukar-tukar. Maka disinilah pentingnya kita sebagai orang-orang yang beriman menikah untuk terus ngopeni hati kita, sehingga kemudian kita sebagai orang yang beriman menikah kemudian benar di dalam kita beramal, motivasinya benar di dalam beramal, tidak menyekutukan Allah dengan jalan riya, motivasinya karena hanya faktor dunia, tapi semata-mata karena Allah. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan karena sudah jam 7. Biasanya pun ada tanya jawab mboten? Ya, kalau ada kesalahan, kekhilafan mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.